Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan bagi kami. Setiap firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat yang luar biasa daripada Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu berbicara tentang pencobaan. Dan tema khotbah kita pada hari ini yaitu mampu menghadapi pencobaan. Bapak Ibu Saudara, kata pencobaan ini adalah kata yang tidak disenangi oleh setiap orang. Baik itu orang percaya, tidak menyukai yang namanya pencobaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pencobaan itu bisa datang terjadi ke dalam diri kita. Karena pencobaan itu berasal dari si jahat. Pencobaan itu juga bisa berasal dari dalam diri kita. Itu sebabnya jangan pernah kita berkata bahwa pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Karena jelas sekali di dalam kitab Yakobus dikatakan bahwasanya pencobaan itu bukan berasal daripada Tuhan, melainkan pencobaan itu berasal dari si jahat, dan pencobaan itu berasal dari dalam diri kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita mengatakan bahwa pencobaan itu berasal daripada Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, untuk mendasari kebenaran firman Tuhan ini, boleh sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, Bapak Saudara. Bapak Ibu, jelas sekali firman Tuhan berkata bahwasanya pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Nah, Bapak Saudara, itu semua karena ada kekuatan daripada Tuhan di dalam diri orang percaya. Itu sebabnya Bapak Saudara, ada 3 alasan orang percaya mampu menghadapi pencobaan. Ada 3 alasan orang percaya mampu menghadapi pencobaan. Alasan yang pertama yaitu karena pencobaan sifatnya biasa. Wow, haleluya. Pencobaan itu sifatnya biasa. Di dalam ayat 13a, saya membagi 1 Korintus 10 ayat 13 itu menjadi 3 bagian. Di dalam 1 Korintus pasal 10 13a dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah sangat jelas mengatakan bahwasanya pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang menjadi pertanyaannya, apa itu pencobaan? Pencobaan adalah masalah-masalah yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,
pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, beban hidup yang datang kepada kita, itu adalah gambaran dari pencobaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Alkitab mengatakan bahwasanya pencobaan itu adalah sifatnya biasa. Sifatnya biasa. Sama halnya Bapak Ibu Saudara, saya teringat akan satu ayat kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan bahwasanya orang bijak membangun rumahnya di atas batu. Ketika orang bijak membangun rumahnya di atas batu, sebesar apapun godaan, sebesar apapun pencobaan yang datang, rumah itu tidak akan goyah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena memiliki dasar yang kuat. Karena dia tahu pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa di dalam pribadi orang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ketika ada pencobaan, tatkala datang pencobaan kepada kita, kita tetap kuat karena pencobaan itu sifatnya biasa. Dan poin yang kedua yang boleh saya bagikan bagi kita, yaitu alasan kita mampu menghadapi pencobaan, yaitu karena tidak melebihi kekuatan kita. Di dalam ayat 13b dikatakan, saya akan bacakan, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, jelas sekali dikatakan bahwasanya pencobaan yang kita alami, masalah yang kita alami, kesulitan yang kita alami tidak melebihi kekuatan daripada kita. Kalau saya memberi satu ibarat contoh, ketika kita standar mahasiswa diberikan tugas standar anak sekolah dasar, maka itu sangat mudah bagi kita. Maka itu sangat mudah bagi kita. Tugas yang diberikan tidak melampaui pengetahuan kita. Tugas yang diberikan tidak melampaui kemampuan kita. Begitu juga dengan pencobaan. Kita yakin dan percaya bahwa setiap pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Karena kekuatan kita berasal daripada Tuhan, Bapak Ibu. Karena kekuatan yang kita miliki saat ini adalah berasal daripada Tuhan. Jelas sekali dikatakan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu dalam menghadapi masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, bahkan pencobaan di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita terus mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Karena sumber kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan poin yang ketiga yang boleh saya bagikan bagi kita bersama, yaitu alasan kita mampu menghadapi pencobaan karena Tuhan memberikan jalan keluar. Wow. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Dikatakan di ayat 13c, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, amin Bapak Ibu. Saya akan bacakan sekali lagi. Ini adalah ayat di mana orang percaya banyak menyukainya. Dikatakan demikian, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu
dapat menanggungnya. Ada satu janji yang Tuhan berikan pada ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan pada saat kita mengalami pencobaan, pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, Tuhan berjanji Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Wow. Sudah sangat jelas ayat ini mengatakan, Bapak Saudara. Itu sebabnya jangan pernah kita takut dalam pencobaan. Jangan kita berkata, Tuhan betapa besarnya pencobaan ini, Tuhan betapa besarnya masalah ini, Tuhan betapa besarnya kesulitan yang aku alami, aku tidak mampu. Jangan engkau berkata demikian. Karena jelas Alkitab mengatakan bahwasanya Tuhan memberikan jalan keluar. Haleluya. Tuhan memberikan jalan keluar, Bapak Ibu. Sama halnya seperti kisah Ayub. Ayub tatkala menerima satu masalah, tatkala menerima satu pencobaan, tatkala menerima kesulitan-kesulitan yang ada dalam dirinya, pada akhirnya Alkitab mengatakan Tuhan memberikan jalan keluar kepadanya. Ini adalah gambaran kekristenan kita pada saat-saat hari ini. Kalau saya berpikir tidak ada yang sesulit dari kisah Ayub. Wow, tidak ada seorang pun saat-saat ini yang mengalami kisah seperti Ayub. Kalau kita baca dalam kitab Ayub itu, Bapak Ibu Saudara, sangat menderita sekali. Sangat banyak pencobaan yang dia alami. Tapi apa? Tuhan memberikan jalan keluar kepada Ayub. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sebesar apapun yang menjadi pencobaan itu, sebesar apapun yang menjadi masalah itu, sebesar apapun yang menjadi kesulitan itu, sebesar apapun yang menjadi pergumulan kita, tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pemikiran kita. Kita harus bersandar kepada Tuhan, bahwasanya setiap pencobaan yang kita alami itu Tuhan izinkan dan Tuhan juga memberikan jalan keluar kepada kita. Sebabnya seorang yang percaya kepada Kristus, sebesar apapun masalah dan pencobaan yang kita alami, pasti ada jalan keluarnya. Sebabnya Bapak Saudara, sekali lagi saya mau katakan, bersandar, berharap, percaya kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan nyata bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengingat ayat ini, saya teringat dengan satu kesaksian saya pribadi. Ya, sedikit saya mau menyaksikan kehidupan saya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat saat ini fisik saya, pasti Bapak Ibu Saudara akan bertanya, loh, mengapa seperti itu? Ada kisah di balik ini, Bapak Ibu Saudara. Ada kisah di balik ini. 5 tahun yang lalu, saya masih mengalami fisik yang sama seperti Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Tetapi 5 tahun yang lalu, Tuhan izinkan satu pencobaan, satu kesulitan, satu masalah yang terjadi dalam diri saya. Saya mengalami kecelakaan, Bapak Ibu. Di bulan September tahun 2015, Tuhan mengizinkan saya kecelakaan. Saya tahu, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini adalah ujian yang daripadamu. Itu sebabnya Bapak Saudara, ketika saya mengalami kecelakaan itu dan akhirnya hingga diamputasi, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikan aku alatmu. Dan Bapak Ibu Saudara, hingga hari ini Tuhan memberikan janji itu kepada saya.
Tuhan membawa saya kepada satu pendekatan, satu pengenalan kepada Tuhan. Dan akhirnya Bapak Saudara, Tuhan memberikan jalan keluar kepada saya. Tuhan memberikan jalan keluar kepada saya. Dan pada saat saya di ruang operasi Bapak Ibu, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mengapa seperti ini? Tapi saya kembali berpikir, ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan. Dan saya teringat akan satu ayat ini Bapak Saudara. Ketika saya dalam keadaan lemah, saya teringat akan keadaan ini. Itu sebabnya pada saat itu saya menerima kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang saya alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanku. Jadi masalah yang saya hadapi pada waktu itu adalah masalah biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Karena pada waktu saya dicobai, iya, Tuhan akan memberikan kepada saya jalan keluar sehingga saya dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kesaksian ini membangun kita. Saya mau katakan, ketika ada pencobaan sebesar apapun, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya di dalam hidup kita bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Bahwa pencobaan yang kita alami, Tuhan pasti memberikan jalan keluar di dalam hidup kita. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.